Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? May Allah bless you. Okay, welcome back to our coursework, Educational Psychology, with a new theme, Learning Evaluation. Ya, jadi bertemu kembali dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema baru, yakni evaluasi belajar. Nah, setelah kita mengetahui tentang ragam perbedaan siswa atau perbedaan individu, kemudian juga kecerdasan, kemampuan kecerdasan masing-masing individu, perbedaan gaya belajar individu dalam sebuah kelas, maka yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembelajaran itu adalah adanya evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran yang telah dilakukan atau mengetahui seberapa tinggi tingkat kemampuan siswa setelah diberikan pembelajaran. Maka di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi evaluasi. Evaluasi itu sendiri sama dengan penilaian, asesmen, kemudian tes, ujian, juga ulangan. Jadi ini adalah beragam istilah atau beragam term berkaitan dengan evaluasi. Nah, berikutnya evaluasi menurut Muhibbin Syah dapat dipahami sebagai penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa. Penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi seberapa berhasil siswa dalam memahami pembelajaran, nah inilah yang disebut dengan evaluasi, proses untuk mengetahui capaian hasil belajarnya itu. Kemudian evaluasi ini menurut Tardif merupakan proses penilaian yang menggambarkan prestasi, proses penilaian untuk menggambarkan prestasi siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi dapat dipahami sebagai penilaian atau asesmen yang bertujuan, ini bisa kita simpulkan dari definisi ini, yang bertujuan untuk mengetahui capaian prestasi atau tingkat keberhasilan belajar siswa. Nah, jadi seberapa jauh siswa ini dapat memahami pelajaran, seberapa tinggi prestasi belajar siswa. Nah, ini dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Berikutnya kita masuk pada prinsip evaluasi. Nah, ini penting untuk kalian simak bahwasanya dalam melakukan evaluasi itu harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama harus bersifat kontinu atau bersifat terus-menerus. Jadi tidak hanya misalnya sesuka gurunya hanya satu kali dalam satu semester atau dalam satu tahun. Nah, tidak demikian namun bersifat kontinu dengan beragam jenis evaluasi. Kemudian bersifat komprehensif, artinya adalah bersifat menyeluruh. Jadi dari semua kompetensi dasar yang sudah ditetapkan itu kira-kira berapa persentase capaian siswa. Nah, jadi masing-masing kompetensi dasar per bab itu nanti bisa dijadikan tolok ukur tentang keberhasilan pemahaman atau keberhasilan belajar siswa. Nah, jadi bersifat komprehensif, tidak hanya dicuplik sedikit saja atau hanya parsial sebagian kecil yang tidak mencakup kompetensi dasar yang dituju tersebut. Yang berikutnya harus bersifat objektif. Nah, dalam evaluasi harus bersifat objektif. Dalam arti seorang guru harus mengesampingkan bias subjektivitas. Jadi kalau misalnya hasilnya baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Begitu pula alat yang digunakan nanti harus disesuaikan untuk memperoleh hasil yang objektif. Berikutnya menggunakan alat ukur yang baik dengan mempertimbangkan validitas atau ketepatan. Jadi kira-kira ini tepat gak menggunakan
jenis evaluasi ini untuk kelas A, untuk si A, si B ya dalam kelas ini. Nah, nanti bisa dipertimbangkan, kemudian mempertimbangkan reliabilitas atau ketetapan. Jadi, misalnya dengan evaluasi tes lisan. Ini kira-kira hasilnya tetap atau tidak ya. Apakah ketika dilakukan tes A hasilnya A, kemudian B hasilnya B, meskipun dengan pertanyaan yang sama. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga ya, ketetapan. Yang berikutnya adalah discriminating power atau daya pembeda. Daya pembeda di sini maksudnya adalah alat ukur yang digunakan dalam mengevaluasi itu harus mampu menciptakan perbedaan yang mencolok ya, dalam arti seperti ini. Misalnya seorang siswa diberikan soal yang terlalu susah. Nah, terlalu susah otomatis semua siswa tidak bisa mengerjakan. Lalu apa bedanya? Kan tidak nampak perbedaan dari evaluasi yang dilakukan. Nah, sementara jika terlalu mudah bisa mengerjakan semua, lantas bagaimana cara mengevaluasinya? Kan tidak bisa dievaluasi secara tepat. Maka guru harus pintar dalam mendistribusikan soal. Ya, ada yang tingkat kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3 itu harus disebar. Jadi misalnya untuk kognitif 1 dan 2 itu dari 50 soal ada 50%, sementara 50%-nya lagi C3, C4. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari sini guru dapat menilai, oh kebanyakan salahnya adalah pada bagian C3 dan C4, mohon maaf ya, C3 dan C4. Oh, berarti di sini siswa masih belum mampu untuk melakukan analisis. Nah, jadi seperti itu, nanti bisa dievaluasi. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini mengetahui progresivitas atau kemajuan capaian siswa. Kemudian mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok kelas. Kedudukan di sini maksudnya biasanya guru kan membuat klasifikasi siswa dengan kognitif tinggi, siswa dengan kognitif menengah, siswa dengan kognitif rendah. Nah, guru biasanya memiliki kriteria klasifikasi demikian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya guru dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan metode pembelajaran. Ya, misalnya kalau mayoritas di dalam sebuah kelas itu adalah dengan kognitif tinggi, karena misalnya dalam kelas tersebut adalah kelas unggulan, sementara yang sedang dan rendah itu lebih sedikit, maka guru bisa menerapkan misalnya metode proyek ya, untuk mengeksplorasi lebih jauh misalnya tentang materi apa begitu. Atau bisa jika misalkan dalam sebuah kelas itu yang kognitifnya tinggi jauh lebih sedikit dibanding yang sedang dan rendah, maka bisa dilakukan pembelajaran tutor sebaya. Jadi bisa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui itu ya, kedudukan siswa. Kedudukan di sini maksudnya adalah tingkat kognitif. Yang berikutnya, tingkat usaha siswa dalam belajar. Jadi evaluasi ini mengetahui tingkat usaha siswa. Jadi siswa yang belajar atau tidak itu biasanya dapat diketahui, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak sekali juga siswa yang melakukan penyimpangan dengan cara menyontek. Nah, ini sangat masif ya. Maka langkah yang bisa dilakukan oleh guru adalah bisa dengan melakukan desain tes acak ya, soal acak atau ganjil genap ya, bisa seperti itu. Yang berikutnya, mengetahui upaya siswa dalam memberdayakan kapasitas kognitifnya. Nah, jadi masing-masing siswa ini kan memiliki kapasitas kognitif yang berbeda-beda. Maka dalam evaluasi ini bisa diketahui ya seberapa kapasitas kognitif yang dimiliki. Misalnya dari
sejumlah soal yang sudah diteskan ternyata bisa menjawab sekian persen. Oh, berarti ini termasuk siswa yang pandai. Nah, adapun misalnya ada 2 siswa yang sama nilai tes tulisnya misalkan. Ini bagaimana bisa membedakan mana yang misalnya sama persis, mana yang jujur, mana yang tidak, karena barangkali guru baru pertama kali mengajar di situ. Maka guru bisa melakukan evaluasi lain, yakni dengan melakukan tes lisan. Nah, supaya diketahui lebih jelas mana siswa yang jujur dan yang tidak. Yang berikutnya mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar guru. Jadi daya guna ya, penggunaan metode itu berhasil atau tidak ya, penggunaan metode yang dilakukan oleh guru berhasil atau tidak itu bisa dilaksanakan melalui evaluasi ini. Jadi misalnya dalam prakteknya guru mengajar dengan metode ceramah full. Nah, maka di sini baik seberapa tingkat keberhasilannya. Nah, ternyata ceramah full ini tidak bisa memfasilitasi teman-teman atau siswa yang memiliki gaya belajar visual ya, dan juga gaya belajar kinestetik. Nah, maka di sini nanti perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang berikutnya meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi adanya evaluasi atau penilaian atau tes ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya dalam 1 semester ini nilainya rendah, maka dia akan terpacu untuk lebih giat lagi di semester berikutnya. Oke, lanjut pada fungsi evaluasi. Evaluasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi administratif, yakni yang berkaitan dengan administrasi, baik berkaitan dengan penyusunan daftar nilai maupun penyajian hasil nilai rapot. Nah, ini yang kedua adalah fungsi promosi. Nah, promosi ini maksudnya adalah berkaitan dengan kenaikan atau kelulusan siswa. Jadi siswa bisa dinyatakan naik atau tidak. Ini merupakan fungsi dari evaluasi. Misalnya hasilnya baik berarti naik, atau nanti ada kriteria tertentu, misalnya 3 nilai di bawah KKM tidak bisa naik. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Yang berikutnya fungsi diagnostik atau mendiagnosis ya, mengidentifikasi masalah-masalah atau kesukaran yang dihadapi siswa dalam belajar. Ya, jadi di sini juga menjadi fungsi evaluasi. Yang berikutnya sumber data bagi BK ya, guru BK atau guru bimbingan konseling untuk dapat memetakan siswa yang memiliki kesulitan belajar, siswa yang memiliki problem belajar untuk dapat diberikan bimbingan dan konseling. Yang berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan lembaga secara kontinu. Misalnya terkait dengan seleksi PMB ya, kalau dalam perguruan di PMB ya, mahasiswa baru, atau seleksi siswa baru ya, peserta didik baru atau PPDB itu ya. Kemudian juga untuk perencanaan pengadaan alat-alat ya, yang atau sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai langkah ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya secara kontinu. Selanjutnya ragam evaluasi. Nah, evaluasi ini ragamnya ada pre-test dan post-test. Pre-test ini berarti sebelum tes, sementara post-test adalah setelah tes. Biasanya pre-test itu diberikan sebelum guru mengadakan sebuah tes yang asli ya. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan dulu, distimulasi dulu ya, tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa ya sebelum disampaikan materi. Kemudian post test ini adalah evaluasinya. Evaluasi prasyarat ini hampir sama dengan pretest. Kemudian evaluasi diagnostik untuk menganalisis atau mendiagnosis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa ya, karena tidak semua siswa itu lancar dan juga gampang dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ada evaluasi formatif yang dilaksanakan setiap semester ya. Kemudian ada evaluasi
sumatif. Ya, evaluasi sumatif ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Kalau misalnya formatif, mungkin ini sebagai contoh adalah mid test ya, atau mid semester. Evaluasi sumatif sebagai evaluasi akhir ya, penilaian akhir tertulis biasanya ditaruh di akhir tahun ajaran atau PAS. Yang berikutnya UN. Nah, yang sekarang menjadi AN atau Assessment Nasional. Ini juga sebagai ragam evaluasi dan juga ada evaluasi non-tes. Nah, itulah ragam evaluasi yang barangkali nanti bisa teman-teman terapkan ya untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, piranti atau alat evaluasi. Nah, alat evaluasi ini ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Adapun yang bersifat objektif itu ada tes benar salah. Jadi tes objektif ini ya bersifat objektif dalam arti ketika hasilnya A ya A gitu ya, secara pasti. Skornya itu bisa dilihat secara pasti. Untuk yang objektif, sementara subjektif ini tergantung ya, skor yang diberikan ini tergantung dari guru yang memberikan tes tersebut atau memberikan evaluasi tersebut. Yang pertama, tes benar salah. Nah, ini kan sifatnya mutlak ya, benar dan salah. Kemudian tes pilihan ganda. Jadi A, B, C ya sampai E. Nah, kemudian ada tes pencocokan. Misalnya dalam SKI penurunan Al-Quran pertama kali, kodenya A. Kemudian di sebelah kanan ada kode 1 di Gua Hiro. Nah, jadi bisa diberikan garis untuk menghubungkan pernyataan yang sesuai, atau bisa diberikan kode sesuai dengan yang seharusnya begitu. Yang selanjutnya tes isian. Nah, jadi misalkan istilah titik-titik di bawah ini. Nah, melanjutkan kalimat biasanya. Atau tes pelengkapan. Tes pelengkapan ini biasanya berupa 1-2 kata saja ya dalam sebuah kalimat. Nah, seberapa efektif sih metode piranti evaluasi yang kita sebutkan yang objektif tadi? Nah, ternyata beberapa tes objektif yang sudah kita bahas tadi ini mendapatkan respon dari guru atau praktisi pendidikan bahwasanya tes semacam ini itu cenderung membatasi kreativitas siswa ya, membatasi kemampuan kognitif siswa. Nah, maka ya seyogyanya dalam memberikan tes yang semacam itu, guru juga harus memberikan variasi pertanyaan yang tidak hanya berorientasi pada benar dan salah. Ya, namun ada analisis di dalamnya, atau sedikit diberikan diberikan kalimat-kalimat ya yang tidak langsung menjurus pada jawaban. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan soal-soal HOTS. Nah, soal HOTS ini kan berorientasi pada tes pilihan ganda. Namun high order thinking skill dengan mempertimbangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi, meskipun dalam bentuk pilihan ganda, namun soal yang diberikan itu bersifat analitis, kemudian juga jawabannya sama bersifat analitis juga, sehingga memerlukan pemikiran yang lebih mendalam ya, meskipun dalam bentuk tes pilihan ganda. Yang berikutnya ada alat evaluasi subjektif. Nah, ini yang sekarang ya, sampai sekarang ini digunakan di negara-negara maju ya, yaitu essay examination ya, atau ujian essay. Nah, essay ini dianggap ya, meskipun sisi negatifnya lebih subjektif ya, karena tidak bisa dinilai secara pasti
skor masing-masing dari jawaban yang diberikan oleh siswa, namun setidaknya bisa memfasilitasi siswa untuk lebih kreatif ya, kemudian juga lebih kritis dalam menyampaikan gagasan mereka. Ini dipilih di negara-negara maju dan juga beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih prefer untuk menggunakan tes subjektif. Ya, namun di sini bukan berarti subjektif sesuai dengan mood saya, bukan seperti itu ya. Namun lebih kepada sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Namun dalam penyampaiannya ini kalian saya beri kebebasan begitu ya, kebebasan bagaimana cara kalian menanggapi hal ini. Nah, nanti kalau misalnya sesuai dengan modul ya, dalam arti tidak keluar jauh dari topik, nah maka bisa mendapatkan nilai plus seperti itu. Selanjutnya implementasi evaluasi belajar. Nah, di sini guru dapat menerapkan beragam evaluasi belajar sesuai dengan kondisi siswa sebagai upaya untuk mengetahui kemampuan siswa berdasarkan gaya belajar maupun kecerdasan majemuk yang dimiliki. Sebagai contoh, dalam sebuah pelajaran menerapkan tes tulis. Nah, ini bisa memfasilitasi siswa yang memiliki kecenderungan belajar visual. Sementara tes lisan ini bisa memfasilitasi siswa dengan kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, jadi bisa dibuat beragam jenis tes ya dalam satu pelajaran. Ya, supaya lebih variatif dan data yang diperoleh juga lebih akurat. Yang berikutnya evaluasi non-tes. Nah, guru dapat melakukan evaluasi ini untuk mengetahui efektivitas metode pengajaran yang dimiliki. Semisal guru menyebar angket yang ditujukan kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan juga kepuasan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi dengan metode A misalnya bagaimana respon siswa dan sebagainya. Baik, saya rasa itu nanti bisa digali lebih jauh dan didiskusikan lagi berkaitan dengan evaluasi belajar ini. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.